Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza balagna ajalahun fa amsikuhunna bi ma'ruf aw farikuhunna bi ma'ruf wa ashhadu zawa 'adlin minkum wa aqimus syahadata lillah ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah. Allah masih melimpahkan nikmat kepada kita, nikmat hidup, nikmat beriman, nikmat waktu luang, nikmat beribadah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan terus kita diberikan oleh Allah nikmat-nikmat yang terus kita nikmati ini, nikmat hidayah, dan sampai mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mesti kita terus meneladani Nabi, mencontoh Nabi, terus kita membesarkan cinta kita kepada Nabi. Mesti kita rindu kepada beliau dengan sebenar rindu. Mesti kita terus belajar dan belajar tentang pengetahuan, tentang ilmu yang itu dibutuhkan dalam melakukan ibadah, yang itu dibutuhkan dalam meniru dan mencontoh beliau, sehingga benar cara kita dalam meniru beliau, sehingga mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai umat, diberi kita syafaat dan diberi kita kesempatan untuk bersama Nabi di dalam surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ketua dan segenap pengurus, yang terhormat para nenek mama alim ulama cerdik pandai, kemudian para tokoh warga, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua dan keluarga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam keadaan terus diberi hidayah dan rahmat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sambung kaji kita bulan lalu tentang iddah, ya, sebagai sambungan dari tentang talak. Ya, orang talak pasti akan menjalani masa iddah. Orang talak, ya, dia itu akan melalui masa-masa yang dia itu mesti diketahui hasil dari pernikahan kemarin. Dan ketika seseorang telah ditalak, ketika perempuan telah diceraikan, dia mesti menjalani masa iddah. Dan ketika belum habis masa iddah, suaminya boleh rujuk. Aku judul kini tentang rujuk. Tapi bersambung, ya kan Bu? Bersambung. Cuman bedanya patang tak pakai kamera, kini pakai kamera. Itu nampak beda. Ini Ustaz kedinginan nampak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rujuk ini adalah bentuk dari rahmat Allah. Rujuk bentuk dari kasih sayang Allah. Allah yang mensyariatkan boleh rujuk.
bagi orang yang telah bercerai. Kita tidak dianjurkan bercerai ketika alasannya tidak begitu kuat. Suatu hubungan pernikahan suami dan istri, maka sebaiknya dia itu berhati-hati dalam berucap, berhati-hati dalam menjaga hubungan rumah tangga. Memang berat ketika ada masalah, berat untuk mempertahankan kelanggengan itu. Ketika ada problem, ketika ada suatu tantangan dalam rumah tangga, suatu rintangan, maka terkadang banyak orang tidak lulus dalam ujian tersebut, maka terpaksa dia bertengkar sampai kepada perceraian. Ketika sampai kepada perceraian tersebut, Allah Subhanahu wa taala masih memberi ruang, masih memberi kesempatan, masih memberikan kesempatan kepada suami dan istri yang sekarang sedang bercerai ini untuk kembali mempertahankan cintanya. Dulu mereka saling pandang, timbul rasa. Lalu ternyata mereka sepakat untuk mengikat janji, untuk mengikat hubungan dengan pernikahan. Tapi ternyata permasalahan-permasalahan dalam hidup membuat mereka sampai kepada puncak permasalahannya, sampai kepada bercerai. Namun walaupun bercerai, selagi masih cerai satu, masih diberi kesempatan untuk kembali bersama, masih diberi kesempatan untuk kembali menyatu antara suami dan istri yang kemarin beberapa masa yang lalu, beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu, selagi belum habis masa iddah, mereka dipersilahkan untuk rujuk. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rujuk ini kan ya masa berpikirlah. Ketika sebelum iddah itu masa berpikirlah. Ketika istri belum habis masa iddahnya, masa berpikir untuk istri, masa berpikir untuk suami, mana yang sebaiknya dilakukan. Apakah akan dihabiskan masa iddah ini tanpa melakukan apapun, tanpa mengambil sikap, tanpa rujuk? Itu mesti dipertimbangkan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kan iddah itu banyak ya, kemarin kita bahas iddah orang yang haid 3 kali suci, iddah orang yang hamil sampai melahirkan, iddah orang perempuan yang kematian suami 4 bulan 10 hari, iddah orang atau perempuan yang belum disentuh oleh suaminya, maka tidak ada masa iddahnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau suami berpikir dia ada penyesalan setelah menceraikan istrinya, ada rasa sakit, ada rasa yang berat untuk kalau sekiranya jauh dari istrinya ini, maka boleh dia rujuk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, rujuk itu apa artinya? Balikan, baikan, balikan, kembali menyatu, kembali bersama, kembali ya mereka itu sepakat untuk memperbaiki hubungan mereka dan terus bersama. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT. Tapi syaratnya yo caranya baru carai 1 atau carai 2. Syaratnya iyo halun habis masuk iddah ya. Kemudian apa lagi syaratnya? Bukan dipaksa, tapi memang dari keinginan sendiri, tidak dipaksa. Ada orang-orang yang memaksa misalnya, rujuk istrimu, kalau tidak kamu rujuk saya bunuh kamu, maka ini tidak murni, hukumnya boleh. Kalau sekiranya secara normal saja, sekiranya itu adalah berjalan begitu alami saja, maka hukumnya mubah, jaiz pada dasarnya. Itu Bapak Ibu. Tapi kalau sekiranya banyak kebaikan di dalam rujuk itu,
dan banyak keburukan kalau sekiranya tidak rujuk. Suami akan susah menjalani hidup sendiri kalau tidak segera rujuk. Dia akan misalnya terjerumus ke dalam maksiat, terjerumus ke dalam zina kalau tidak segera rujuk dengan istrinya. Maka hukum rujuk bagi orang seperti ini bisa menjadi wajib. Kan hukum itu tergantung keadaan. Ya Ustaz Akil, tergantung keadaan, tergantung kondisi seseorang. Ya Bapak Ibu, kadang ketika punya istri halal, bukan kadang, memang halal, kapanpun boleh melakukan hubungan badan dengan peraturan, syarat dan ketentuan berlaku tentunya. Tidak di tempat umum, tidak terdengar orang, ya, tidak diceritakan, ya, dengan cara yang dibolehkan, dengan cara yang mulia. Walaupun itu adalah misalnya dengan sedikit berbeda, selagi itu tidak menyalahi peraturan Allah, boleh. Tapi sebagian orang ketika dia berhubungan suami istri aman, namun ketika dia bercerai dengan istrinya karena emosi, karena pendek pikiran, karena sempit akal, sempit pikiran, setelah dia bercerai musibah, setelah bercerai lebih musibah lagi. Apa itu? Tidak kuat menahan hasrat, sementara hasrat yang datang itu tidak ada tempat pelampiasan yang halal, malah setelah bercerai dia berzina. Kok kacau ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, itu makanya wak ingatkan sama siapapun yang bisa wak ingatkan, sama keluarga, sama anak-anak. Kau kan tak sepele kau. Tak sepele kau. Ya, ketika serumah berdua, sekamar berdua, sama-sama kebutuhan, mohon maaf, ya, berhubungan badan, kebutuhan naluri yang itu adalah secara fitrah pasti ada. Tapi dek ego, tapi dek tinggi hati, dek mementingkan diri sendiri, dek ndak niu sabar, ndak niu minta maaf, terkadang bercakap sampai bercerai. Salah satu akibat buruknya adalah bisa sampai berbuat maksiat tersebut, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya diberi kesempatan oleh Allah untuk agar sebelum habis masa iddah, suami silakan rujuk. Ini rujuk kok itu banyak rahasianya Bapak Ibu, ya. Rujuk itu kebaikan untuk suami, kebaikan untuk istri, tentunya dengan pertimbangan. Tidak pula semua suami yang menceraikan lalu disuruh rujuk, tidak pula semua suami yang telah terlanjur menceraikan istrinya lalu dia itu ya baik bagi dia rujuk. Tidak semua, tergantung bagaimana kondisi, situasi, keadaan suami dan istrinya. Kadang istrinya kok seorang pembangkang, kadang istrinya kok seorang memang yang tidak mau mendengarkan nasihat agama. Maka suaminya ini ketika dia selalu bersama istrinya, ketika terus lanjut hubungan rumah tangga dengan istrinya ini, malah ketika dia bersama istrinya dia bermaksiat. Apa itu maksiatnya? Bisa saja dayus, ya. Apa itu dayus? Dayus itu ya membiarkan istri bermaksiat, membiarkan istri membuka aurat, membiarkan istri bercampur dengan lawan jenis, bergaul dengan sesuka dia, membiarkan istri bekerja di tempat yang diharamkan oleh Allah, membiarkan istri ya berteman dengan orang-orang yang tidak boleh dia jadikan teman. Maka ini bisa terjebak suami ke dalam dayus. Bapak Ibu, terkadang cerai itu wajib, terkadang cerai itu sunnah, terkadang cerai itu haram, terkadang cerai itu makruh. Nah, itu kalau kita telah bahas kemarin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya
Sebagaimana nikah hukumnya tergantung kondisi, keadaan, situasi, sebagaimana cerai hukumnya tergantung keadaan, situasi, kondisi, tempat, maka rujuk juga seperti itu. Tergantung keadaan, tergantung situasi, tergantung kondisi, tergantung tempat. Sebagaimana peraturan dalam undang-undang fikih, taghayyarul akam bitaghayyuril azminah wal amkinah wal ahwal. Hukum itu bisa berubah, hukum itu fleksibel, hukum itu elastis. Bisa dia itu kemarin haram, sekarang halal, besok bisa jadi makruh, bisa jadi wajib. Dia berubah tergantung sebagaimana bitaghayyuril azminah, karena perubahan zaman, wal amkinah karena perubahan tempat, wal ahwal karena perubahan keadaan. Jadi itulah lamanya beragama dengan agama Islam. Dia tidak pernah memaksa, dia tidak pernah kaku. Ya Bapak Ibu, contoh sajalah, misalnya awak kan wajib sholat. Kalau awak sehat wajib sholat berdiri. Tapi Allah tidak memaksa kita sholat dalam keadaan berdiri kalau kita sedang sakit. Duduk. Allah tidak memaksa kita duduk kalau kita tidak mampu duduk. Misalnya awak tak talok tagak, duduk tak lo mungkin mengatu. Mohon maaf, di bokong wak ada biswa 7 buah. Itu tak mungkin nak duduk tu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tagak lutut goyah. Duduk biswa 7 buah. Buat caranya lain. Terlentang pun tak mungkin no. Buat caranya lain. Mereng ke kanan. Silakan Pak Ibu. Jadi Islam itu benar-benar mengagumkan. Termasuk masalah rujuk, roja'a, yarji'u, rujuan, rujuk kembali setelah menceraikan istri. Kalaulah cara itu istri kama, kalau istri diceraikan suami, bukan malah istri itu pergi, bukan malah istri itu keluar rumah, bukan malah istri itu minggat, bukan malah istri itu diusir, atau sebaliknya suami diusir. Nah, lalu bagaimana kalau cerai? Bedakan kamar, udah. Karena kalau udah cerai, sebagaimana bincang-bincang kita kemarin, istri itu statusnya masih istri selagi dalam masa iddah, selagi masih talak 1, selagi masih cerai 1, cerai 2, selagi belum cerai 3. Kalau cerai 3 lah jadi orang lain, istri orang lain bagi suami, suami orang lain bagi istri. Ini tidak main-main ini Bapak Ibu. Ampun, tidak mungkin cara Ustaz. Kecek jamaah misalnya, kecek salah satu ibu-ibu, deklah senior, deklah umur 40-an, deklah umur 50-an. Ustaz, ampun tidak mungkin carai. Mesti hati-hati, mesti kita itu waspada, mesti jaga baik hubungan dengan pasangan. Kenapa? Kita tidak tahu apa permasalahan yang akan datang untuk keluar. Tidak tahu kita Bapak Ibu. Kadang orang iri, kadang orang benci, kadang orang cemburu, kadang orang tidak suka dengan kita. Dia ada-adakan masalah, dia fitnah, dia pancing-pancing, atau memang kitanya tidak bijak, kitanya terkadang terbawa emosi dan egois dan marah berlebihan dan macam-macam Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Kalau emosi itu setan yang diboleh. Dan ternyata Bapak Ibu, kalau pasangan suami istri bercerai, maka itulah puncak keberhasilan setan dalam menggoda. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Misalnya seseorang nyoba berdosa, tapi setan alun begitu merasa bangga. Seseorang misalnya memakan sesuatu yang tidak dibolehkan untuk dimakan, berdosa, tapi setan belum begitu bangga. Misalnya seseorang melakukan suatu perbuatan yang tidak baik, menjangkau, melangkahkan kaki ke tempat yang tidak baik, bergaul, melakukan suatu perbuatan yang dilarang, berdosa, tapi belum begitu membanggakan bagi setan. Tapi ada suatu hal yang membuat setan begitu sukses dalam menggoda. Apa itu? Pasangan suami istri cerai. Nah, itu makanya kalau dah cerai satu, talak satu, lalui masa iddah. Nah, kalau banyak kebaikan di dalamnya, kalau dirasa kebaikan di dalamnya jauh lebih maslahat, lebih lebih menguntungkan dibandingkan dengan lanjut dalam keadaan bercerai dan habis masa iddah, maka lebih baik rujuk. Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rujuklah. Sebulan bercerai belum rujuk, enggak ada masalah. 2 bulan bercerai belum rujuk, masih ada waktu. Tapi kalau sudah 3 bulan, kalau sudah habis 3 kali suci, kalau sudah habis 3 kali haid, 3 quru, habis masa iddah, belum juga rujuk. Setelah habis masa iddah baru datang keinginan untuk rujuk, tidak bisa lagi rujuk. Lebih temponya, lebih tenggangnya, lebih waktunya. Bacarunya lagi. Kalau dia bersama jua, mesti dengan akad nikah yang baru, mesti dipenuhi rukun dan syarat. Kalau masih talak satu, lah habis masa iddah, tak boleh rujuk, tapi masih ada kesempatan untuk bersama. Kalaulah dipikir-pikir, kalaulah ditimbang-timbang, ternyata memang mesti bersatu lagi, tidak kuat untuk sendiri-sendiri, susah untuk mengganti dengan yang lain, bisa terjerumus ke dalam maksiat, maka masih ada peluang untuk bersama. Bagaimana caranya? Nikah balik. Siap sama bini yang petang, siap bini yang lah dicarian, maka nikah balik. Penuhi rukun, calon suami, calon istri, ada wali, ada saksi, ada ijab kabul. Dalam ijab kabul berikan mahar. Boleh ada mahar patang juo, jangan sampili namanya tu. Mahar patang tu itu punya bini, punya orang rumah. Masalah diminta dia, minta udah mahar patang balik dia, iko punya dia dah. Ya, dia minta. Iyo kalau dia ikhlas, udah sedang susah lo kini, gaji lun masuk, utang ada lo stek. Kalau dia ikhlas tidak bisa. Tapi kalau bini kue keinginan, dia menolong, yo bisa juga sih. Yo, kan punya istri, dia giannya ke suami. Antu jadi pilih punya suami balik ya. Cuman malu, tidak ada harga diri namanya itu, tidak punya malu, biarlah meminjam atau dengan sesuatu yang ringan. Mahar itu kan tergantung kemampuan, tergantung bagaimana keadaan dia. Begitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikah lagi. Nikah lagi dinikahkan oleh walinya. Akil, kata calon mertuanya. Ya Pak, kata Akil, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Maryam dengan mahar 3 ekor sapi tunai. Apa kata Akil? Aku terima menikahi anak kandung bapak Maryam dengan mahar yang telah bapak sebutkan, atau dengan mahar 3 ekor sapi tunai. Pak saksi, sah. Maka walaupun sudah sah sebagai suami istri, tapi deklah bercerai sekali, berkurang hak untuk menceraikan bagi suami cie, tinggal dua, kan patanglah berceraian.
Ndak rujuk, habis masuk iddah, baru dia balik, tinggal 2. Ternyata besoknya, beberapa kesempatan berikutnya, bulan berikutnya, tahun berikutnya, cerai. Aduh, masalah kadang. Tapi awak tentang rujuk, tentu berhubungan dengan cerai. Kalau ibu tentu cinta ibu gadang, maaf ibu gadang, ya tentu tidak ada ibu cerai dah. Itu mungkin, kamu dah tahu dah bu, kamu nebak-nebaknya. Bapak ibu yang berbahagia, ternyata cerai. Bagaimana caranya? Cerai 1 dengan cerai 2, atau cerai 2 dengan cerai 1 sama-sama talak raj'i. Ya, sama-sama talak raj'i. Artinya apa? Boleh rujuk, silakan rujuk, ayo rujuk. Bagaimana cara rujuk? Cara rujuk itu mudah. Kan tadi statusnya masih suami istri, diceraikan selagi belum habis masa iddah. Suami masih wajib memberi belanja, masih wajib memberi nafkah, masih wajib memberikan rumah, maksudnya tempat tinggal, masih wajib memberikan pakaian, masih wajib memberikan makan selagi belum habis masa iddah. Maka kalau dia rujuk senang, Pak caranya dengan ucapan. Ambo rujuk dia ayo ke kamar dia dingin dia, mohon maaf bu, hari hujan taruh dia, hari ke kamar dia, itu namanya rujuk namanya tuh. Asalkan masih dalam masa iddah, tuh tak boleh mentang-mentang carai bini pai kama-kama malala, dakiknya akrabnya, kenalannya sama laki-laki lain, jalannya sama laki-laki lain, ini dalam masa iddah haram, tak boleh. Dia statusnya masih istri dia, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Belanjanya masih diberi, makannya masih ditanggung, pakaiannya masih ditanggung, dan dia masih berada di rumah suami. Gitu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali habis masa iddah. Kecuali sudah berlalu masa iddah, baru dia boleh mencari laki-laki lain. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu. Jadi rujuk bagaimana cara? Ringan saja, diucapkan atau dilakukan. Bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan. Dengan ucapan, Bu, Dek, Bunda, tergantunglah ke panggilannya apa. Kita rujuk ya, Bapak rujuk ya sama Ibu, udah rujuk ayo sama adik. Ayo jadinya, alah tuh, lasa tuh, lah mantap tuh, asalkan belum habis masa iddah. Atau tidak ada ucapan, tidak ada kata-kata, ditarik suami tangan istrinya, diajaknya ke kamar, mohon maaf, maka itu berarti rujuk. Itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah rujuk lah 2 kali carai, tinggal sekali lagi kesempatan carai, masih saja diberi oleh Allah kesempatan untuk agar bersatu dalam rumah tangga, agar anak-anak tidak jadi korban, agar kembali menyatu, menghangatkan kembali hubungan kasih dan sayang. Tuh. Tapi kalau carai juga balik, habis hak untuk menceraikan, tidak ada masa iddah lain. Kalaulah carai tiku, tidak ada masa iddah lain. Suami orang lain bagi istri, istri orang lain bagi suami. Jangankan rujuk, dinikahi saja haram. Karena lah acok mana tolak pacarian, lacok mana bersuruh pulang, lacok mana ya apa namanya itu disakiti, maka
Allah melarang untuk suami untuk bersama lagi, tidak boleh. Berat, kalau mau bersama lagi berat syaratnya. Bagaimana syaratnya? Mantan istri mesti dia itu bersama orang lain dulu. Sama orang lain dulu. Tidak boleh dia sama suami. Masa sama orang lain dulu? Sama siapa? Terserah, sama orang lain itu siapa yang dia mau, yang akan dia jadikan suami. Mereka nikah, mereka bahagia. Ya, mereka menjalani rumah tangga secara normal. Mereka melanjutkan hidup bersama dengan suaminya yang baru. Tapi kalau ternyata dia tidak cocok, ternyata dia bercerai dengan suaminya yang baru, asalkan dia telah melakukan hubungan badan minimal sekali, lalu mereka tidak rujuk ketika menjalani masa iddah, lalu mereka tidak bersama lagi, maka kalau udah habis masa iddah mantan istrinya ini, bolehlah dia kembali menikah lagi dengan mantan suaminya. Tuh Bapak Ibu, maka normal balik hak menceraikan 3 kali, tapi bukan berarti untuk diceraikan. 3 kali itu untuk apa namanya itu, sebagai bentuk kasih sayang dari Allah, bahwa suami istri ini mereka itu mesti bersama, sebaiknya bersama, terus bersama, banyak kebaikan. Kalau lah pacaran suami istri, biasanya keluarga besar, hubungan keluarga besar pun retak, hubungan keluarga besar pun longgar, renggang dan rusak, bahkan ikut bermusuhan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kaji kita masalah rujuk. Nah, itu. Jadi mungkin 3 minit lah atau 2 minit lah masuk Isya. Maka awak tanya jawab lah. Kalau ada yang dia bertanya. Itu. Silakan Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ada yang mungkin Nio. Silakan Bu. Mau tanya Bu? Bu yang belakang. Atau mungkin Nio menceritakan apa namanya itu, ingin bertanya murni tentang ingin tahu, bertambah pengetahuan, atau kadang bertanya agar saya satu masjid tahu, atau kadang bertanya karena curhat. Macam-macam orang bertanya itu. Ada Bu? Silakan. Kalau ada. Kalau enggak, awak tutui lah, awak enggak lama-lama masuk Isya lah tu. Nah itu 2 minit lah masuk Isya. Isya capek, ya kan Akil? Nah Isya capek. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada Bu, ibu-ibu ndak serami patang. Apalagi bapak-bapak. Bapak langang. Iya. Bapak langang. Isya 9 balik. Kini 7 balik. Ada Bu? Ndak ada doh. Alhamdulillah. Kalau ndak ada doh tu tiap julalai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ya, mudah-mudahan keluarga awak langgeng ya Bu. Mudah-mudahan keluarga awak terus sakinah mawaddah rahmah dan bertemu lagi kita dengan pasangan di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alah Bu? Lah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum, Ustaz.